Di sini ada story-nya dari tahun 2020, ini kami bukukan, bahwa PT Batam Riau Bertuah sangat-sangat kooperatif untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak pernah menghindar. Berapa kali dipanggil oleh petugas selalu menghadiri, bahkan lebih cepat dari jam yang ditentukan. Itu karena posisinya sebagai pengusaha tidak melakukan hal yang negatif. Yang pertama, kami sangat kaget dan sangat prihatin dan sangat tidak setuju. Yang berikut, bahwa Direktur BRB selalu kooperatif mengikuti dan bersedia untuk membayar apabila ada kelebihan-kelebihan tersebut. Maka kita ya sangat prihatin dalam hal tersebut. Tanda kutip, kita tidak sependapat dengan penetapan TSK tersebut. Kepada rekan-rekan media yang saya hormati, saya di sini advokat Niko Nixon Situmorang, didampingi oleh tokoh-tokoh masyarakat dari Tapanuli Utara yang berdomisili di Batam, yang di mana klien kami RNH telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, klien kami RNH ditetapkan sebagai tersangka. Namun perlu kami jelaskan di sini, dan ini perlu diketahui oleh publik yang sudah membaca medsos, membaca media online, dan membaca apapun itu yang memberitakan tentang perkembangan perkara ini. Perlu kami jelaskan bahwa ini bukan pidana, ya. Kami menyampaikan alasan kami bahwa ini bukan pidana, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh PT Batam Riau Bertuah, PT BRB, dengan para konsumen yang melapor adalah perjanjian perikatan. Perjanjian perikatan yang dimana telah mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian ada permintaan-permintaan dari pihak konsumen yang tidak bisa kita penuhi. Permintaan seperti penghapusan denda, permintaan seperti pengelolaan pasar, parkir, sampah, dan keamanan. Dan permintaan minta maaf. Dan juga permintaan terhadap uang sebesar 3M, dan ini harus diketahui oleh umum. Ada permintaan yang tidak bisa kita penuhi yang lahir dari perjanjian antara PT BRB dengan para konsumen. Maka berdasarkan itu, niat baik daripada PT BRB sejak awal, niat baiknya adalah menyelesaikan permasalahan ini. Di sini ada story-nya dari tahun 2020, ini kami bukukan, bahwa PT Batam Riau Bertuah sangat-sangat kooperatif untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak pernah menghindar. Berapa kali dipanggil oleh petugas selalu menghadiri, bahkan lebih cepat dari jam yang ditentukan. Itu karena posisinya sebagai pengusaha tidak melakukan hal yang negatif. Nah itu. Jadi sampai yang terakhir, tadi saya sudah cerita ada tuntutan mereka yang tidak bisa kita penuhi, padahal perjanjian ini diatur dengan PPJB masing-masing. Di tanggal 14 Agustus masih ada kami melakukan mediasi di Polresta Barelang yang dipanggil oleh penyidik, di mana hadir pada saat itu Pak Nasir langsung dan saya mendampingi, dan juga para konsumen didampingi oleh lawyernya. Tetapi ada hadir satu orang yang berinisial PT. Ada hadir di sana yang berinisial PT. Dan saya tanya kepada penyidik, Pak penyidik, ini urusannya dengan Pak PT ini apa? Sebagai apa di sini? Kuasa hukum atau bagaimana? Bapak undang enggak? Oh, nggak ada ngundang. Ya kalau Bapak tidak mengundang, karena ini mediasi yang harus dihadiri dan diselesaikan oleh para pihak secara langsung, ya mohonlah kalau tidak diundang, ya nanti dulu. Nah akhirnya kami tidak mau bertemu dengan saudara PT di situ. Oke, karena memang tidak apanya. Dan di situ dipertanyakan, di dalam mediasi itu dipertanyakan keinginan daripada masing-masing pihak. Ya kami menjawab, keinginan kami adalah menyelesaikan perkara. Menyelesaikan perkara yang dituntut sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dari mereka. Nah, ditanya mereka, ya tetap kepada tuntutan. Ya, artinya ada beberapa hal yang mereka tuntut. Oke, karena di situ pending, maka penyidik menyarankan, tolong buat kalian surat kepada kami setelah mediasi ini. Oke? Maka kami buatlah surat menindaklanjuti hasil mediasi itu,
Inilah yang saya bacakan tadi, ini ke rekan advokat, kuasa hukum mereka pada saat itu, dan saya tembuskan kepada Kasat. Saya tembuskan kepada Pak Kasat, yang isinya adalah mentaati apa yang menjadi komitmen untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, ini tanggal 24 Agustus. Jadi artinya tidak satu pun niat dari PT BRB untuk melakukan atau menghindari penyelesaian permasalahan dengan damai. Tidak ada. Maka pertanyaan saya begini, di mana mensare atau niat jahat melakukan kejahatan itu? Ini loh, di mana ada niatnya? Ketika saya udah mau mengembalikan barang dan mereka tidak mau terima, kemudian saya harus menjadi tersangka. Ini yang saya bilang, seharusnya kepolisian juga menggunakan prinsip restoratif justice. Ya, artinya karena ini kerugian yang ditimbulkan ini tidak seberapa banyak. Kalau memang 5 juta kali per 11 orang, kan masih berlaku restoratif justice. Artinya penyelesaian yang berkeadilan, penyelesaian yang langsung. Jadi bukan seperti ini. Nah, ini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Apalagi ini penting kami sampaikan dengan penyebutan nama inisial langsung daripada klien kami di depan umum, seolah-olah menjadi penjahat dengan beberapa narasumber yang mereka sampaikan di situ, menyebutkan identitas secara langsung dengan jabatannya, lengkap dengan kejahatan, kesalahan yang dilanggar. Nah, ini menjadi presiden buruk bagi nama baik klien kami, karena bagaimanapun dia tokoh masyarakat, dia punya kelompok pengusaha, dan dia juga punya anak dan istri. Dituduhkan di depan umum kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Nah ini, jadi di sini ada teman-teman kita dari tokoh masyarakat yang merasa keberatan juga atas seseorang yang menyebutkan inisialnya yang tidak berhubungan dengan perkara ini sejak awal. Nah, ini keberatan kami. Jadi dengan ini kami juga mohon disampaikan kepada khalayak ramai, ternyata perjanjian ini adalah perjanjian perikatan. Tidak ada unsur penipuan dengan sengajanya. Di mana? Tadi saya ulang, kecuali dia menjual ruko, ternyata rukonya tidak ada. Atau menjual lahan, ternyata lahan itu bukan lahan dia. Dan ini jelas legalitasnya semua ada. Berdasarkan pengalokasian atau kerjasama dengan pihak-pihak lain. Jelas sih dimiliki daripada PT BRB. Nah, jadi itu keberatan kami terhadap surat penetapan menjadi tersangka klien kami RNH. Terima kasih. Pak, dengan adanya penetapan ini kan Bapak sampaikan tadi, kenapa tidak mengedepankan RJ itu sendiri, langkah apa mungkin yang dilakukan oleh pihak RJ sendiri? Ya, makanya saya bilang, terbuka upaya-upaya hukum yang akan kita lakukan, tapi belum kita putuskan, ya. Seperti Prapit, itu sangat terbuka peluangnya. Karena bagaimanapun itu hak daripada yang ditetapkan menjadi TSK. Itu diatur di dalam KUHP maupun KUHP. Gitu. Yang kedua, Pak Bawa, sepanjang persoalan ini bergulir mulai dari LPM sampai ke LP, apakah pernah PT BRB mangkir dalam panggilan konsumen atau panggilan pihak kepolisian? Baik, terima kasih. Mulai dari LPM, ini klien saya sangat kenal dan sangat kooperatif. Dia mulai dari LPM sudah berhadapan dengan penyidik, mendatangi sendiri, bahkan menunggu pun dia mau. Nah, kami pernah melakukan gelar perkara, mohon perlindungan hukum dari Polda tahun 2011. Ini penting saya sampaikan. Di tahun 2011, sekitar bulan April, kami pernah melakukan gelar perkara, dan mulai dari tahun 2011 setelah gelar perkara itu sebenarnya ini berhenti. Setelah sekian lama berhentilah ini. Kecuali yang tanggal 10 Agustus tadi atau 14 Agustus. Tapi sekitar bulan Agustus tiba-tiba pihak Polres memanggil klien kami. Dari tahun 2011 ini udah berhenti setelah kami meminta gelar perkara untuk mohon perlindungan. Itu di Polda sendiri. Nah, jadi artinya kalau ditanya apakah kita pernah mangkir, enggak. Di luar kota pun klien kami kalau ada panggilan dari kepolisian, dia selalu dikoordinasikan dari staf sekretariat, dan dia akan pulang. Sepenting apapun urusannya itu, dia akan datang.
Berarti sepanjang persoalan ini bergulir bahwa PT BRB selalu kooperatif ya. Baik, ini mulai dari tahun 20 ada story-nya di sini. Panggilan-panggilan kami terhadap konsumen itu kami bukukan, ya, supaya menyelesaikan masalah ini. Dan judulnya penyelesaian selisih pembayaran. Ini yang dimaksud dengan BPHTB tadi. Ini tahun 20 loh. Ya, sampai saat ini, sampai 24 Agustus, saya membuat surat setelah gelar perkara. Tetap selalu seperti itu. Ketika digelar perkara di Polda atau di Polres, apakah konsumen menyadari dan mengakui bahwa ada PPJB yang ditandatangani oleh pihak developer dengan konsumen? Ya, sebenarnya kan mereka harus menyadari. Karena apa? Ketika saya membeli ruko, saya contohkan dengan saya, maka saya akan menandatangani perjanjian itu. PPJB, pengikatan, perjanjian perikatan jual beli itu. Dan itu kuat. Apapun yang saya setujui, apapun yang saya sepakati, diatur di dalam PPJB itu. Tata cara pembayaran, mau denda, mau apa. Sehingga saya apa? Kalau saya tidak mau denda, artinya kan saya harus membaca kapan saya jatuh tempo pembayaran. Saya harus menghindar, saya harus mempercepat pembayaran saya. Itu diatur di dalam PPJB, termasuk apa yang harus saya bayar dengan uang itu. Misalnya harga yang disepakati 800, apa saja yang harus dibayar di situ. Di sini, di dalam PPJB yang diatur adalah belum menyangkut kepada AJB, SHGB. Artinya masih murni kepada pembelian ruko. Artinya bahwa developer BRB tidak pernah lari dari PPJB yang tertuang terhadap konsumen. Baik, itu benar. PPJB lah yang menjadi dasar pengikatan jual beli antara developer dengan konsumen. Di mana-mana itu, hampir di seluruh terjadi konsumen yang lain, PPJB adalah dasarnya. Menurut kuasa hukum, karena BRB patuh terhadap PPJB apa yang dituangkan dengan konsumen. Iya. Ini adalah perdata. Tetapi Polres mentersangkakan Direktur BRB menjadi pidana. Iya. Ini prematur menurut. Ya, jadi itu yang saya bilang. Saya sebenarnya ini jujur mengapresiasi daripada Polres karena sampai 3 tahun ini, mulai tahun 20 dilaporkan, mulai dari LPM ya, sampai kepada LP tahun 21, sampai saat sebelum penetapan itu, saya apresiasi mereka tetap berusaha menyelesaikan dengan baik ya. Tapi nggak tahu, tiba-tiba tanggal 2 hari kemarin langsung penetapan tersangka. Padahal dasarnya ada undangan mediasi lagi. Jadi pertanyaannya tentang penetapan sebagai tersangka ya jelas mengagetkan semua pihak ya. Kita kaget. Ya. Dan kalau teknis hukumnya nanti udah selesai, izin bahwa saya Pak Nasir ya, didampingi oleh tokoh-tokoh pemuda dari Tapal Utara dan juga tokoh senior di sini ada Pak Sahat dan juga lawyer-lawyer dari Tapal Utara, tokoh rohaniawan juga yang bersimpati dengan Pak Nasir, memberikan dukungan moral supaya bagaimana beliau bisa bersikap lebih tenang menghadapi masalah ini. Pihak developer BRB di sini dari pemberitaan kemarin itu seolah-olah itu sudah menipu keseluruhan dari konsumennya. Ya. Sebenarnya apakah keseluruhan atau beberapa orang saja? Kalau ya. Baik, terima kasih. Jadi itu yang disampaikan oleh PT BRB bahwa di tengah-tengah persoalan ini awalnya ada beberapa orang. Tetapi setelah kita kasih penjelasan tentang PJB, bahkan ada yang mengambil selisih bayar tadi. Jadi kalau tidak salah ini jumlahnya tidak seberapa lagi. Ini kalau nggak 11 ke 20 kira-kira begitulah apanya jumlahnya. Kalau diklaim bahwa ruko itu ada 70-an sekian, tapi datanya nggak seperti itu yang melapor. Dan yang memberikan kuasa kepada lawyernya terdahulu tidak sebanyak itu. Nah itu, jadi ini tidak sebanyak yang mereka perhitungkan. Makanya kami heran dengan tuntutan uang 3M itu dari mana, untuk apa? Tidak mendasar loh. Dan ini sulit menyelesaikan. Ya, karena tidak diatur di dalam PJB soal pengelolaan pasar tadi. Nah itu jawaban kami. Ya. Tentang tuntutan mereka, Pak Lawyer, itu apakah pihak dari PT BRB telah memberikan jawaban secara tertulis kepada mereka atau hanya secara lisan saja akhirnya muncul ini? Baik.
Itu tadi yang saya sampaikan. Sejak tahun 20 persoalan ini masih B2B antara konsumen langsung dengan pihak developer sudah menyelesaikan. Sudah memanggil dan menyelesaikan. Bahkan di situasi COVID pada saat itu juga kita berusaha menyelesaikan, ya. Ada yang mengambil, saya mau uang cash, saya mau apa, ya kita layani. Nah, itu itikat baik kita. Dan saya ingat pada saat itu berkumpul begini ramai sampai saya edit beberapa orang yang bisa masuk ruangan meeting supaya bisa selesai terlayani karena ada anjuran social distancing pada saat itu. Ya. Demikian. Mengenai tuntutannya, jawabannya tertulis atau lisan, yaitu dijawab di dalam pertemuannya dan ditolak karena tidak ada dasar. Logikanya tidak ada dasar untuk direktur membayar itu, BRB. Nggak ada dasarnya membayar 3 miliar. Tidak ada dasarnya juga untuk memberikan pengelolaan tersebut. Tadi sudah dijelaskan bahwa pengelolaan ini apabila kuberikan kepada satu kelompok yang lainnya juga akan keberatan. Dan apabila ada saluran nanti yang buntu, terganggu dan lainnya, siapa yang akan membersihkan? Jadi sudah dijelaskan menolak permintaannya tersebut. Saya kira itu sangat tegas lah, menolak. Oke, saya mau tanya langsung ini kepada Pak Saad Syamsuri sebagai tokoh masyarakat Tapanuli Utara atau Sumatera Utara atau IKAPTU. Atas peristiwa kemarin sore ditetapkannya PT BRB yang diwakili oleh direkturnya sebagai TSA. Bagaimana tanggapan Bapak di sini sebagai tokoh Sumatera Utara? Yang pertama, kami sangat kaget dan sangat prihatin dan sangat tidak setuju dalam hal penetapan tersangka tersebut. Yang pertama tidak setuju, ini pengikatan perjanjian yang diatur oleh kesepakatan. Dan itu harusnya berdata apabila memang itu dianggap ada kesalahan tersebut. Yang berikut, bahwa Direktur BRB selalu kooperatif mengikuti dan bersedia untuk membayar apabila ada kelebihan-kelebihan tersebut. Maka kita ya sangat prihatin dalam hal tersebut. Tanda kutip, kita tidak sependapat dengan penetapan TSK tersebut dari segi hukumnya tadi itu. Ini ya, kalau memang ada ini ya perdata jalannya. Adakah langkah-langkah hukum nanti yang akan dilakukan oleh Ikatan Keluarga Besar Tapanuli Utara di sini, Pak? Yaitu tadi yang pertama, Direktur BRB telah menunjuk lawyer. Kalau kita dari Tapanuli Utara memberikan dukungan moral dan yang bergerak di lawyer siap mendampingi pengacara yang telah ditunjuk Direktur BRB. Kita tidak mau melangkahi dan langkah-langkah selanjutnya nanti akan kami bahas dan bila penting kita akan gugat kembali bahwa ini pencemaran nama baik karena tidak betul ada penipuan tersebut. Apakah ada dugaan daripada IKAPTU sendiri terlalu dipaksakan, Pak? Kasus ini terlalu dipaksakan? Dipaksakan menjadi pidana tadi itu? Ya. Menurut saya iya. Apakah nggak ada niat Bapak lawyer untuk melaporkan balik? Ya, artinya kan begini, itu yang saya bilang tadi, terbuka upaya hukum apapun yang akan kita lakukan dengan penetapan ini. Cuma secara teknis kan kita harus sampaikan nanti dengan saluran resminya gitu loh. Nanti kalau misalnya kami benar-benar melakukan upaya hukum itu, saya akan kembali undang media untuk menyampaikan hal itu. Kami ingin mempertegas dari rangkaian apa yang diceritakan mulai dari kronologis, mulai dari LPM sampai ke LP, bahwa pihak BRB tidak ada melakukan penipuan atau melakukan kerugian terhadap konsumennya. Ya, berarti di sini ada apa yang menjadi pendapat Bapak? Perlu kita publik tahu. Baik. Saya mengambil cerita begini. Pak Nasir ini adalah pengembang. Mulai dari tahun 90 dia sudah berkarir sebagai developer. Dia membangun ribuan unit rumah di Batam ini. Dia menjadi mitra pemerintah, ya. Mulai dari Batu Haji, Sekupang, semua dibangunnya. Coba ambil sampel, kasih tahu ke saya, ada yang bermasalah nggak yang dia bangun? Yang bersinggungan dengan konsumennya. Itu saya menganalogikan begitu ya. Artinya, apa yang dia lakukan adalah sebagai mitra dari pemerintah, mitra dari BP Batam untuk membangun kota Batam.
Jadi tidak ada niat dia mulai dari kecil dulu melakukan suatu kecurangan, apalagi saat ini. Makanya kita kaget kenapa di Tanjung Priok ini, di lokasi yang sangat bagus, yang sangat indah, dia membangun ruko dan membangun pasar di sana, ada masalah dengan beberapa konsumen. Saya justru bertanya, gitu loh. Dengan pengalaman dia sebagai developer besar, sudah banyak membangun, bahkan sudah bukan ratusan, ribuan yang sudah dia bangun. Maka pertanyaannya, tunjukkan ke saya beberapa ada di konsumen misalnya di Sekupang, di mana-mana yang bermasalah tentang seperti ini. Jadi saya yakin tidak ada, karena beliau berpengalaman, ya.